Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika April Handayani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran etika dalam komunikasi profesional di lingkungan kerja. Di sini menurut saya kalau untuk etika profesional ini adalah suatu prinsip moral atau nilai yang dapat mengatur perilaku seseorang dalam dunia lingkungan kerja. Jadi di dalamnya juga mendapat atau mencakup 3 hal, yaitu ada sikap, ada bertanggung jawab, dan juga cara berinteraksi. Etika profesional ini juga memiliki 4 peran, yaitu ada membangun budaya kerja yang sehat, meningkatkan produktivitas dan efisien kerja, mendukung pertumbuhan karir, dan juga mengurangi terjadinya konflik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu persatu untuk perannya. Jadi yang pertama ada membangun budaya kerja yang sehat. Jadi artinya kita harus membangun komunikasi, kejujuran, sehingga rekan kerja atau atasan yang mudah mendapatkan informasi itu bisa mudah lagi untuk bisa dipercaya. Terus yang kedua ini meningkatkan produktivitas dan efisien kerja. Jadi maksudnya kita harus atau dapat menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu diselesaikan dengan tepat waktu dengan cara kualitas yang lebih baik. Yang ketiga ini ada mendukung pertumbuhan karir. Jadi mendukung pertumbuhan karir ini seseorang atau kalian ini dapat lebih meningkatkan reputasi profesional kalian sehingga mendapatkan peluang yang sebesar-besarnya untuk menuju karir yang lebih baik. Yang keempat ini ada mengurangi terjadinya konflik. Jadi artinya kalian juga bisa meningkatkan kemampuan tim kalian dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dengan menggunakan cara yang konstruktif. Terus ini ya guys ya, untuk manfaatnya atau fungsinya dari 4 peran tersebut. Dan di sini etika profesional juga memiliki 4 prinsip, yaitu ada kesopanan dan penghargaan, kejujuran dan integritas, kerahasiaan, dan pendengaran yang aktif. Karena memang bisa kalau misalkan kita tuh untuk di lingkungan kerja tuh perlu banget ya yang namanya kejujuran, kesopanan, dan juga kerahasiaan yang ada di dalam perusahaan kita. Seperti itu. Terus untuk contoh studi kasusnya itu gimana sih? Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk mengenai contoh studi kasusnya. Jadi misalkan nih, kita kan dalam sebuah rapat tim, seorang karyawan misalkan mengkritik ide rekan kerjanya di depan semua anggota tim dengan nada tinggi dan tanpa memberikan solusi alternatif. Kritik tersebut disampaikan secara langsung, terkesan menyerang dan membuat rekan yang dikritik merasa tersinggung serta kehilangan motivasi. Itu menurut kalian solusinya gimana sih guys? Jadi menurut saya sih solusinya karyawan ini sebaiknya menyampaikan kritik secara konstruktif. Misalnya dengan menyertakan saran, perbaikan, dan berbicara secara sopan. Jadi agar rekan kita yang merasa terserang ini itu lebih adem atau lebih tenang yang tadinya merasa terserang ya guys ya. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan pelatihan komunikasi profesional agar setiap anggota tim memahami pentingnya etika dalam berkomunikasi di lingkungan kerja. Jadi misalkan nih guys, ketika kita lagi debat di suatu ruangan atau lagi rapat, kita lebih baiknya itu mendengarkan rekan kita yang lagi berdebat dulu. Seperti itu, jangan asal menyerang aja. Dan perlunya etika komunikasi dalam lingkungan kerja ini, yaitu kita harus menciptakan sopan santun yang tadi saya katakan di awal, dan menjaga attitude yang lebih baik, seperti itu ya untuk studi kasusnya. Dan di sini untuk kesimpulannya itu adalah etika komunikasi adalah kunci sukses interaksi profesional di lingkungan kerja. Kepatuhan pada etika membangun budaya kerja yang positif dan produktif. Sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih.